Salam jumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada perjumpaan yang kedua ini, setelah yang pertama kemarin atau tadi, saya menyampaikan tentang konsep perjamuan kudus yang melibatkan anak. Perkenankan saat ini saya akan menyampaikan tentang pelaksanaan perjamuan kudus di saat Corona. Ini berkaitan dengan sesuai jadwal gereja kita bahwa perjamuan kudus itu akan diselenggarakan pada bulan Juni. Padahal pada bulan Juni tahun ini kita belum tahu keadaannya, dan kita mempersiapkan diri. Mungkin kalau ibadah masih harus dilakukan di rumah, oleh karena itu perjamuan kudus juga kemungkinan besar akan dilakukan di rumah kita masing-masing. Nah, ini bagaimana? Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang terkasih, walaupun pada bulan yang lalu saat peringatan Paskah yang biasanya kita juga menyelenggarakan perjamuan kudus bersama-sama, namun pada waktu itu kita tidak bisa menyelenggarakannya karena belum ada persiapan-persiapan, dan karena pada waktu itu kita baru mulai diharuskan beribadah di rumah kita masing-masing, sehingga kita belum memiliki persiapan-persiapan yang matang untuk melaksanakan perjamuan kudus itu. Namun untuk bulan Juni yang akan datang, kita telah mempersiapkan segala sesuatunya, sehingga diharapkan pada bulan Juni nanti, walaupun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, kita tetap dapat melaksanakan perjamuan kudus di rumah. Dasarnya apa? Perjamuan kudus kok dilakukan di rumah? Padahal selama ini perjamuan kudus di rumah itu dilayankan hanya kepada para warga gereja yang sedang menderita sakit dan mereka yang sudah sepuh karena keterbatasan raga, sudah tidak bisa duduk berlama-lama, maka mereka dilayani di rumah. Namun sekarang ini di saat masih merebaknya Corona, dan juga oleh negara, pemerintah kita, situasi yang semacam ini disebut sebagai kejadian yang luar biasa. Maka karena situasi sekarang ini adalah situasi yang khusus, oleh karena itu kita bisa melayankan perjamuan kudus di rumah kita masing-masing. Dan dasar teologisnya kita bisa melihat dan membaca dari bacaan Injil kita yang mengkisahkan tentang akhir kehidupan Tuhan Yesus bersama-sama murid-muridnya di dunia ini, yakni saat Tuhan Yesus menyelenggarakan perjamuan terakhir. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang terkasih, saat Tuhan Yesus menyelenggarakan perjamuan kudus terakhir bersama-sama dengan murid-muridnya waktu itu, sebenarnya Tuhan Yesus dan murid-murid sedang merayakan sebuah hari keagamaan, yaitu hari raya agama Yahudi yang disebut dengan hari raya Paskah. Tapi ingat, Paskah pada waktu itu memperingati tentang keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir.
Dan ini terus-menerus diperingati oleh bangsa Yahudi, dan cara memperingatinya dengan menyelenggarakan perjamuan di rumah masing-masing umat. Dan pada saat setiap keluarga umat Yahudi menyelenggarakan perayaan Paskah dengan perjamuan ini, di situ setiap kepala keluarga memimpin jalannya perjamuan. Di situ tidak hanya ada orang tua tetapi juga ada anak-anak. Dan nanti mungkin kita bisa meneliti, membacanya, liturgi yang terselenggara saat perjamuan Paskah di lingkup umat Yahudi. Di sana ada tanya jawab antara anak dengan orang tua, sehingga anak itu juga memahami makna diselenggarakannya perjamuan Paskah. Nah, saat Tuhan Yesus bersama murid-muridnya menyelenggarakan perjamuan terakhir itulah Tuhan Yesus berkenan untuk mentransformasi, merubah paradigma pemahaman tentang perjamuan kudus. Tuhan Yesus memaknai secara baru dari diselenggarakannya perjamuan bersama-sama dengan muridnya waktu itu. Dari yang semula perjamuan itu untuk memperingati keluarnya bangsa Israel dari tanah perbudakan yaitu tanah Mesir, sekarang oleh Tuhan Yesus diubah maknanya untuk memperingati akan pengorbanan tubuh dan darahnya bagi keselamatan umat manusia. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, disinilah kita menemukan dasar teologis di mana perjamuan kudus itu bisa dilayankan, dilakukan di rumah kita masing-masing dengan setiap kepala keluarga itu yang memimpinnya. Sekarang pertanyaannya, kalau perjamuan kudus dalam situasi biasa selalu diawali dengan pendadaran atau persiapan. Lalu bagaimana dengan pendadaran kita atau persiapan kita? Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang terkasih, pendadaran bisa kita lakukan juga di rumah kita masing-masing saat kita mengikuti ibadah atau kebaktian pada 2 minggu atau seminggu sebelum dilayankannya perjamuan kudus. Karena dalam ibadah itu nanti akan diatur adanya liturgi khusus untuk persiapan atau pendadaran bagi kita yang akan mengikuti perjamuan kudus. Maka pendadaran sekali lagi bisa kita lakukan saat kita mengikuti kebaktian seminggu atau 2 minggu sebelum dilayankannya perjamuan kudus. Karena prinsip dari pendadaran itu bukan orang lain yang mempersiapkan atau dadar diri kita yang akan mengikuti perjamuan kudus, tetapi justru setiap diri kitalah yang dadar, yang mempersiapkan diri supaya nantinya saat mengikuti perjamuan kudus kita layak ikut perjamuan kudus dan menghormati pelayanan perjamuan kudus. Walaupun perjamuan kudus itu menggunakan unsur-unsur yang biasa kita temui, yaitu roti dan anggur, tetapi karena dengan dadar mempersiapkan diri, kita menghormati roti dan anggur yang difungsikan oleh Tuhan Allah untuk memelihara
iman kita. Lalu bagaimana dengan anak-anak kita? Untuk anak-anak kita, mungkin pada waktu itu tidak bisa mengikuti ibadah yang di dalamnya ada pendadaran, maka anak-anak kita bisa kita persiapkan seperti yang pernah saya sampaikan dalam konsep perjamuan kudus yang melibatkan anak. Kita menceritakan kisah-kisah tentang pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang mendatangkan keselamatan bagi umat manusia. Nah, kita bisa mempersiapkan anak-anak kita. Dan ini memang momen waktu yang mungkin tepat karena justru perjamuan kudus saat dilakukan di rumah, kita bisa berinteraksi dengan anak-anak kita. Kita bisa memberikan contoh teladan dan mewariskan iman tentang perjamuan kudus kepada anak-anak kita. Kemudian Bapak Ibu dan saudara-saudara serta anak-anak yang terkasih, persiapan-persiapan yang perlu kita lakukan dalam kerangka perjamuan kudus di rumah kita masing-masing supaya perjamuan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Maka yang pertama, kita perlu mempersiapkan unsur-unsur perjamuan sebelum ibadah yang di dalamnya dilayankan perjamuan kudus itu dilaksanakan. Unsur-unsur yang dipakai dalam perjamuan kudus biasanya memang anggur dan roti. Namun dalam hal ini kita bisa saja menggunakan makanan-makanan yang biasa kita punya di rumah kita masing-masing, roti kering lah, atau singkong, atau geduk, ya, atau apa saja. Itu bisa kita gunakan sebagai lambang tubuh Kristus. Demikian pula untuk minumannya, tidak mesti anggur. Kita bisa menggunakan teh, air putih, air sirup, dan lain sebagainya untuk melambangkan darah Kristus. Namun karena sudah mentradisi di gereja kita, maka kemungkinan rasanya lebih ngeh kalau kita tetap menggunakan anggur dan roti. Oleh karena itu, maka anggur dan roti ini akan dipersiapkan oleh gereja, kemudian nanti akan dikirim, didistribusikan ke majelis-majelis kelompok dan pengurus-pengurus kelompok, supaya majelis-majelis kelompok dan pengurus-pengurus kelompok itu bisa mendistribusikan, membagikan kepada keluarga-keluarga di kelompoknya masing-masing. Nah, ini mestinya dilakukan paling tidak 2 hari sebelum dilaksanakan perjamuan kudus. Lalu bagaimana dengan yang berada di jauh tempat, yang di Jakarta, di Semarang, Jogja, Kalimantan ya. Nah, bagi saudara-saudaraku yang ada di jauh tempat, sekali lagi mungkin bisa menyiapkan makanan atau minuman sendiri sebagai lambang tubuh dan darah Kristus. Kami mohon maaf tidak bisa mengirim roti dan anggur ke tempat saudara-saudara yang jauh. Oleh karena itu bisa mempersiapkan diri seperti yang saya sampaikan tadi, makanan-makanan atau minuman sebagai lambang tubuh dan darah Kristus. Nah, pada saat hari Minggu di mana akan dilayankan perjamuan kudus, makanan-makanan itu dan minuman-minuman itu atau roti dan anggur itu sudah kita siapkan di piring dan di gelas yang kita letakkan di meja. Lalu kemudian kita ikuti saja liturgi dari pelayanan ibadah pada hari Minggu itu. Terus kita ikuti saja sampai nanti ada liturgi tentang perjamuan. Nah, di situ kita
masuk dalam pelayanan perjamuan. Dan biarlah para kepala-kepala keluarga menata sedemikian rupa, membagikan roti, membagikan makanan, dan membagikan minuman atau anggur kepada anggota keluarga yang lain. Nah, inilah saat perjamuan kudus dilaksanakan di rumah kita masing-masing. Nah, namun Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang terkasih, bagaimana jika makanan atau roti yang tersedia di meja yang kita gunakan untuk perjamuan tadi masih sisa? Kalau untuk makanan atau roti, mungkin setelah ibadah selesai itu kita bisa makan bersama-sama. Kemudian kalau minuman juga sisa, air teh, sirup sisa. Kalau air teh, sirup putih sisa bisa kita minum. Tetapi kalau anggur yang sisa bagaimana? Lebih baik anggur itu tidak kita minum sisanya, tetapi kita buang ke tanah sebagai perjamuan bagi alam semesta. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang terkasih, sekali lagi, jika anggur itu masih sisa, jangan diminum karena itu akan memabukkan. Tetapi lebih baik kita buang ke tanah sebagai bagian di mana kita juga membagikan perjamuan itu ke alam semesta. Dan yang perlu kita perhatikan dalam perjamuan di rumah kita masing-masing dan yang melibatkan anak, saran saya lebih baik untuk anak itu tidak menggunakan anggur, tetapi menggunakan yang lainnya, seperti sirup anggur atau sirup apalah. Karena kalau sejak kecil anak meminum anggur lalu merasa pahit, ini akan menjadi trauma bagi dia. Akhirnya nanti malah jadi kendala di saat mereka bertumbuh semakin dewasa, mereka menjadi kurang nyaman kalau menerima anggur dalam perjamuan. Makanya saat kita melibatkan anak, lebih baik anak diberi persiapan minuman yang lain selain anggur. Itu saran saya. Dan demikianlah Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang terkasih, berkaitan dengan perjamuan kudus di masa corona, hal-hal praktis yang perlu kita persiapkan semuanya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.